Langit Frankfurt masih diselimuti selimut kelabu saat roda pesawat Lufthansa yang membawaku akhirnya lepas landas, menembus awan tebal menuju cakrawala yang menjanjikan kehangatan tropis tanah air. Selama 3 minggu penuh, Jerman telah menjadi rumah keduaku. Rapat-rapat maraton, negosiasi alot dengan para investor Eropa, dan kunjungan ke pabrik cabang kita di Munich telah menguras energiku hingga tetes terakhir. Namun, di balik kelelahan yang menggelayut di pelupuk mata, ada sebersit kepuasan yang luar biasa. Proyek ekspansi perusahaan kita, mahakarya yang kurintis dari nol, akhirnya mendapatkan suntikan dana yang akan melambungkannya ke level internasional. Aku berhasil. Alina Wijoyo, perempuan yang dulu diremehkan banyak orang, kini berdiri di puncak permainannya. Di ketinggian 35.000 kaki, di dalam kabin kelas bisnis yang sunyi dan nyaman, pikiranku melayang jauh melintasi benua, langsung tertuju pada satu nama, Bramantio. Suamiku. Senyumku terkembang tipis saat membayangkan wajahnya. Wajah tampan yang selalu berhasil menenangkan badai di hatiku. Sudah hampir sebulan kami tidak bertemu muka, hanya terhubung lewat panggilan video yang sering terputus-putus karena perbedaan waktu dan kesibukanku yang gila. Aku sengaja tidak memberitahunya tentang kepulanganku yang lebih cepat 3 hari dari jadwal. Aku ingin memberikan kejutan. Aku membayangkan akan langsung memeluknya dari belakang saat ia sedang sibuk dengan laptopnya di ruang kerja, menghirup aroma parfum maskulinnya yang selalu kurindukan. Kami sudah menikah selama 5 tahun. 5 tahun yang penuh warna. Bram adalah sosok suami yang suportif. Sementara aku berjibaku membangun kerajaan bisnisku hingga merambah ke luar negeri, ia dengan setia mengelola cabang-cabang perusahaan yang ada di dalam negeri. Ia adalah partnerku, belahan jiwaku. Setidaknya, itulah yang selalu kuyakini. Tentu, ada riak-riak kecil. Kadangkala ia tampak sedikit terintimidasi dengan kesuksesanku, tapi aku selalu meyakinkannya bahwa semua yang kumiliki adalah milik kami berdua. Uangku adalah uangnya juga. Itulah prinsipku. Perjalanan 13 jam terasa begitu lambat. Aku mencoba tidur, tetapi adrenalin dan rindu membuat mataku enggan terpejam. Aku menghabiskan waktu dengan menonton film, membaca laporan terakhir dari timku di Jakarta, dan tentu saja, melamunkan kejutan untuk Bram. Mungkin kami bisa mengambil cuti beberapa hari, pergi ke Bali, melepaskan semua penat dan merayakan keberhasilan ini berdua saja. Ya, itu ide yang bagus. Akhirnya, pengumuman dari kapten pilot bahwa kami akan segera mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta membuyarkan lamunanku. Jantungku berdebar lebih kencang. Sebentar lagi aku akan kembali ke pelukannya. Proses imigrasi dan pengambilan bagasi berjalan lancar. Udara panas dan lembab khas Jakarta langsung menyergapku begitu aku melangkah keluar dari terminal kedatangan. Rasanya seperti sebuah pelukan selamat datang yang akrab. Aku menolak tawaran sopir perusahaan yang sudah menunggu, mengatakan bahwa aku ingin pulang sendiri. Aku memesan taksi online, memberikan alamat rumah kami di salah satu kawasan elit di Jakarta Selatan. Sepanjang perjalanan, mataku tak henti-hentinya menatap keluar jendela. Gedung-gedung pencakar langit, kemacetan yang sudah menjadi ciri khas, dan hiruk-pikuk jalanan ibu kota. Semua ini terasa begitu familiar dan menenangkan. Aku di rumah. Saat taksi mulai memasuki kompleks perumahan kami yang asri dan tenang, aku merasa ada yang aneh. Dari kejauhan, jalanan menuju rumahku tampak lebih ramai dari biasanya. Puluhan mobil mewah terparkir berjejer di sepanjang jalan, bahkan hingga meluber ke jalan-jalan kecil di sekitarnya. Ada apa ini? Apakah ada acara di rumah tetangga? Jantungku mulai berdetak tak karuan saat taksi semakin mendekat. Sumber keramaian itu bukan dari rumah tetangga. Sumbernya berasal dari rumahku. Rumah kami. Aku meminta sopir taksi untuk berhenti sekitar 50 meter dari gerbang. Aku membayar ongkosnya dengan tergesa-gesa, turun dari mobil dengan perasaan campur aduk antara bingung dan cemas. Koper besarku kutinggalkan begitu saja di samping mobil, dan aku berjalan mendekat dengan langkah ragu. Mataku terbelalak. Rumahku, rumah minimalis modern yang kubangun dengan hasil jerih payahku sendiri, telah berubah total. Gerbangnya dihiasi untaian bunga mawar putih dan lili yang begitu mewah. Sebuah karpet merah tergelar dari gerbang hingga ke pintu utama. Taman depanku yang biasanya hijau dan rapi,
Kini disulap menjadi area penerima tamu dengan tenda-tenda putih elegan, lampu-lampu kristal gantung, dan meja-meja bundar yang ditata apik. Musik orkestra yang memainkan melodi romantis mengalun lembut, terdengar hingga ke jalan. Ini bukan sekadar pesta biasa. Ini adalah sebuah resepsi pernikahan. Pernikahan? Siapa yang menikah? Pikiran pertamaku tertuju pada Dina, adik bungsuku. Apa mungkin dia menikah tanpa memberitahuku? Tapi itu tidak mungkin. Dina tidak akan pernah melakukan itu. Kami sangat dekat. Lagi pula, ia baru saja lulus kuliah dan belum punya pacar yang serius. Aku melihat banyak sekali tamu yang hadir. Pria-pria dengan setelan jas mahal dan wanita-wanita dengan gaun malam yang gemerlapan. Mereka saling bercengkrama, tertawa, dan mengangkat gelas sampanye. Beberapa dari mereka adalah rekan bisnisku, bahkan ada beberapa wajah yang kukenali sebagai teman-teman Bram. Mereka semua menyapaku dengan senyum dan ucapan selamat. Selamat ya, Bu Alina. Akhirnya, pestanya luar biasa sekali, sapa salah seorang kolega. Selamat atas pernikahan adiknya, Bu, timpal yang lain. Aku hanya bisa tersenyum kaku, mengangguk, dan terus berjalan. Otakku berusaha keras memproses semua ini. Adiknya? Adik siapa? Aku tidak punya adik laki-laki. Dan Dina? Mungkin mereka mengira aku punya adik lain. Kebingungan ini semakin menjadi-jadi. Aku terus melangkah masuk, melewati para tamu yang tidak terlalu memerhatikanku, mungkin menganggapku salah satu panitia atau kerabat jauh. Semakin aku masuk ke dalam, semakin hatiku terasa sesak. Dekorasi ini terlalu megah. Bunga-bunga impor, catering dari Hotel Bintang 5, dan sebuah panggung pelaminan raksasa yang dibangun di area kolam renang belakang. Kolam renangku ditutup dengan panggung akrilik transparan, memberikan efek seolah-olah pelaminan itu mengambang di atas air. Istana bak pesta dongeng. Sangat mewah, sangat megah, dan pastinya sangat mahal. Dari mana uang untuk semua ini? Aku berhenti di ambang pintu yang menghubungkan ruang keluarga dengan area belakang. Dari sana, aku bisa melihat panggung pelaminan itu dengan jelas. Di sanalah jantungku seakan berhenti berdetak. Seluruh udara di paru-paruku seakan tersedot habis. Waktu terasa berhenti. Di atas pelaminan yang bermandikan cahaya keemasan itu, berdiri suamiku, Bramantio. Ia tampak begitu gagah dan bahagia dalam balutan setelan tuxedo putih gading yang dibuat khusus. Senyumnya merekah lebar, senyum yang biasanya hanya ia perlihatkan padaku. Tapi senyum itu bukan untukku. Di sampingnya, berdiri seorang wanita. Seorang wanita yang begitu kukenal. Mengenakan gaun pengantin putih yang menjuntai indah, dengan riasan wajah sempurna dan senyum kemenangan di bibirnya. Wanita itu adalah Riana. Perempuan yang selama ini diperkenalkan Bram sebagai teman lama, sahabat sejak zaman kuliah yang kebetulan bertemu lagi setelah sekian lama. Perempuan yang sering Bram ajak makan siang dengan dalih, reuni, yang bahkan pernah beberapa kali datang ke rumah kami untuk makan malam. Aku selalu mencoba berpikir positif. Aku percaya pada suamiku. Aku menganggap Riana benar-benar hanya teman. Betapa bodohnya aku. Mereka berdiri di sana, bergandengan tangan, menerima ucapan selamat dari para tamu yang naik ke atas panggung. MC di atas panggung dengan suara riang mengelulukan nama mereka. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua mempelai yang berbahagia, Bapak Bramantio dan Ibu Riana. Bramantio dan Riana. Namaku tidak disebut. Posisiku telah digantikan. Kakiku terasa lemas. Dunia di sekelilingku berputar. Suara musik, tawa para tamu, dan suara MC seakan menjadi dengungan jauh di telinga. Aku mencengkeram kusen pintu kuat-kuat untuk menahan tubuhku agar tidak ambruk. Rasa lelah karena perjalanan panjang seakan lenyap, digantikan oleh gelombang rasa sakit, pengkhianatan, dan amarah yang membakar hingga ke tulang sumsum. Mereka menikah. Suamiku menikah lagi. Tanpa izinku, tanpa sepengetahuanku. Dan mereka melakukannya di rumahku. Di istana yang kubangun dengan keringat dan air mataku. Mereka menggelar pesta mewah ini dengan uangku. Uang hasil kerja kerasku di Jerman, sementara aku berjuang demi masa depan kami. Mereka pikir aku tidak akan pulang secepat ini. Mereka pikir rencana busuk mereka akan berjalan mulus.
Mereka salah. Mereka salah besar. Niatku untuk memberi kejutan telah berubah menjadi sebuah lelucon pahit. Akulah yang justru menerima kejutan. Sebuah kejutan yang menghancurkan hatiku berkeping-keping. Tapi aku tidak akan menangis. Tidak di sini. Tidak di depan mereka. Aku merasakan sesuatu yang dingin dan keras mulai terbentuk di dalam diriku, menggantikan rasa sakit yang tadi sempat melumpuhkanku. Itu adalah baja. Baja kemarahan dan tekad. Aku menegakkan tubuhku, mengambil napas dalam-dalam, mengumpulkan sisa-sisa kekuatanku. Aku tidak akan lari. Aku tidak akan bersembunyi. Ini rumahku. Ini pestaku sekarang. Dan aku akan memastikan, ini akan menjadi pesta terakhir yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Aku melangkahkan kakiku dari bayang-bayang, masuk ke dalam sorotan cahaya, siap untuk merebut kembali apa yang menjadi milikku dan menghancurkan dunia dongeng palsu yang mereka bangun di atas puing-puing hatiku. Setiap langkah yang kuambil menuju pelaminan terasa seperti berjalan di atas bara api. Kakiku mantap, meski di dalam diriku segalanya bergemuruh hebat. Pandanganku lurus tertuju pada dua sosok yang berdiri pongah di atas panggung, dua pengkhianat yang tengah merayakan kemenangan mereka. Aku bisa merasakan tatapan para tamu mulai beralih padaku. Awalnya hanya beberapa orang, kemudian semakin banyak. Bisik-bisik mulai terdengar, seperti desisan ular di semak-semak. Siapakah wanita dengan pakaian bepergian yang lusuh ini, berjalan sendirian dengan tatapan membunuh di tengah pesta pernikahan semewah ini? Wajah Bram adalah yang pertama kali menangkap sosokku. Senyum di bibirnya membeku seketika. Matanya melebar, pupilnya membesar karena terkejut. Warna wajahnya berubah pucat pasi, seperti kanvas putih yang baru saja disiram air dingin. Genggaman tangannya pada Riana tampak mengendur. Aku bisa melihat kepanikan murni di matanya. Kepanikan seekor tikus yang terpojok, yang menyadari bahwa perangkap telah tertutup rapat. Riana, yang menyadari perubahan ekspresi Bram, mengikuti arah pandangannya. Saat matanya bertemu dengan mataku, senyum kemenangannya sedikit goyah. Ada kilatan keterkejutan di sana, namun cepat sekali tergantikan oleh ekspresi lain. Ekspresi angkuh, menantang, seolah berkata, "Ya, ini aku. Lalu kau mau apa?" Pelakor itu, bahkan di saat seperti ini, masih berani menunjukkan taringnya. Genggamannya pada tangan Bram justru semakin erat, seolah ingin menegaskan kepemilikannya. Aku tidak memedulikan mereka. Aku juga tidak memedulikan MC yang tampak kebingungan dengan drama yang baru saja dimulai di hadapannya. Aku terus berjalan, menaiki tangga kecil menuju panggung pelaminan. Setiap anak tangga yang kuinjak terasa seperti menambah kekuatan pada amarahku. Saat kakiku akhirnya menginjak lantai panggung yang sama dengan mereka, suasana menjadi hening seketika. Musik orkestra berhenti. Tawa dan obrolan para tamu lenyap. Ratusan pasang mata kini tertuju sepenuhnya padaku. Aku berdiri di sana, beberapa meter dari mereka, menjadi pusat perhatian. "Anna?" Suara Bram keluar sebagai bisikan lirih yang bergetar. Ia melepaskan genggaman Riana dan melangkah maju satu langkah, seolah ingin meraihku, seolah ingin menjelaskan sesuatu. "Stop," kataku. Suaraku terdengar dingin, tajam, dan penuh otoritas. Jauh lebih tenang dari badai yang berkecamuk di dalam dadaku. "Jangan bergerak satu langkah pun, Bramantio." Bram membeku di tempatnya. Aku mengalihkan pandanganku ke sekeliling, menatap wajah-wajah para tamu yang dipenuhi rasa ingin tahu dan kebingungan. Aku melihat beberapa rekan bisnis Bram yang tampak sama pucatnya. Aku melihat beberapa wanita sosialita yang mulai mengeluarkan ponsel mereka, siap merekam drama abad ini. Baik. Biarkan mereka merekam, biarkan seluruh dunia tahu. Lalu, aku berjalan ke arah MC yang masih mematung sambil memegang mikrofon. Tanpa sepatah kata pun, aku mengambil mikrofon itu dari tangannya yang gemetar. Pria itu bahkan tidak berani menatap mataku. Aku berbalik menghadap para tamu, mengambil napas dalam-dalam. Inilah saatnya. "Selamat malam, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian," sapaku dengan suara yang jelas dan menggema melalui sistem suara yang canggih. "Saya lihat Anda semua sedang menikmati pesta yang sangat meriah malam ini." Aku berhenti sejenak, membiarkan kata-kataku meresap. Saya yakin,
Banyak dari Anda yang datang ke sini karena menerima undangan pernikahan dari Bapak Bramantio dan Nona Riana. Anda datang untuk memberikan selamat dan doa restu. Aku menolehkan kepalaku sedikit, melirik sinis ke arah dua mempelai palsu itu. Tapi sepertinya, ada satu informasi penting yang lupa mereka cantumkan di dalam undangan mewah itu. Aku kembali menatap para tamu. Perkenalkan, nama saya Alina Wijoyo. Aku sengaja menekankan setiap suku kata namaku. Saya adalah pemilik sah dari rumah ini, pemilik perusahaan yang mendanai seluruh kemewahan yang Anda lihat malam ini, dan yang terpenting, saya adalah istri sah dari pengantin pria yang berdiri di sana. Sebuah desahan kolektif terdengar dari kerumunan tamu. Pekikan-pekikan kecil, bisikan yang kini berubah menjadi gumaman keras. Wajah-wajah terkejut, tidak percaya, dan beberapa bahkan tampak malu. Ponsel-ponsel kini terangkat lebih tinggi, blitz kamera mulai menyala-nyala. Alina, cukup. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Bram mencoba memotong, wajahnya memerah karena malu dan marah. Bicara baik-baik. Aku tertawa, tawa yang terdengar getir dan mengerikan. Kau pikir masih ada yang bisa dibicarakan baik-baik setelah kau mengubah rumahku menjadi sarang perzinaan dan menggunakan uangku untuk menikahi selingkuhanmu di belakangku, Bram. Aku menatap Riana, yang kini berdiri dengan wajah tegang. Dan kau, Nona Riana, kau datang ke rumahku, makan di mejaku, berpura-pura menjadi teman. Ternyata kau adalah ular yang selama ini bersembunyi di bawah tempat tidurku. Menjijikkan. Jaga mulutmu. Riana akhirnya angkat bicara, suaranya melengking. Aku dan Mas Bram saling mencintai. Kau saja yang terlalu sibuk dengan pekerjaanmu, tidak pernah punya waktu untuk suamimu. Oh, jadi ini salahku? Aku mendekat padanya, tatapanku menusuk tajam. Salahku karena aku bekerja keras membanting tulang di negeri orang agar suamiku bisa hidup enak di sini? Salahku karena aku terlalu percaya pada pria yang ternyata tidak lebih dari seorang benalu? Kalau kau memang sangat mencintainya, kenapa kau tidak menikah dengannya di Gubuk Reot saja? Kenapa harus di rumahku, dengan uangku? Riana terdiam, tak bisa menjawab. Aku kembali menghadap para tamu. Atas nama pemilik rumah, saya nyatakan pesta pernikahan ilegal ini. Selesai? Aku berteriak di mikrofon. Saya mohon maaf atas ketidaknyamanannya, tapi saya tidak sudi rumah saya dikotori lebih lama lagi. Silakan Anda semua menikmati hidangan penutup di pintu keluar. Sekarang juga? Beberapa tamu tampak ragu, tapi sebagian besar mulai bergerak, lebih memilih untuk menghindari drama yang lebih besar. Mereka berjalan tergesa-gesa, beberapa bahkan tidak berani menatapku. Tunggu, teriak sebuah suara parau. Seorang pria parubaya yang kukenali sebagai ayah Riana naik ke atas panggung, diikuti oleh istrinya. Anda tidak bisa melakukan ini. Ini hari bahagia putri kami. Hari bahagia? Aku membalas dengan tatapan dingin. Hari bahagia yang dibangun di atas penderitaan wanita lain? Apakah ini yang Anda ajarkan pada putri Anda, Pak? Untuk menjadi perusak rumah tangga orang? Wajah mereka memerah padam. Mereka jelas malu, tapi keserakahan tampaknya lebih mendominasi. Pesta semewah ini adalah tiket mereka menuju status sosial yang lebih tinggi. Aku sudah muak. Aku menjatuhkan mikrofon ke lantai, menimbulkan suara dentuman yang memekakkan telinga. Lalu, aku mulai menghancurkan segalanya. Aku berjalan ke meja terdekat yang penuh dengan gelas-gelas kristal berisi sampanye. Dengan satu gerakan tangan, kusapu semua gelas itu ke lantai. Praang! Suara kaca pecah berderai-derai. Para tamu yang tersisa menjerit kaget. Aku tidak berhenti. Aku menarik taplak meja altar tempat kue pengantin setinggi 7 tingkat yang konyol itu berada. Kue itu jatuh dengan suara gedebuk yang keras, hancur berantakan di lantai, krim dan hiasan bunga gulanya berceceran kemana-mana. Hentikan! Kau gila? Bram berteriak, mencoba menangkap tanganku. Aku menepisnya dengan kasar. Ya, aku gila. Kalian yang membuatku gila. Mataku liar mencari sasaran berikutnya. Vas bunga raksasa yang berisi ratusan mawar putih. Aku mendorongnya dengan sekuat tenaga. Vas itu pecah berkeping-keping, air dan bunga tumpah ruah membasahi karpet. Aku menendang hiasan-hiasan, merobek kain-kain sutra yang menjuntai.
Aku meluapkan semua rasa sakitku menjadi amukan yang membabi buta. Para panitia dari wedding organizer mencoba menghentikanku, tetapi tatapan mataku yang menyala-nyala membuat mereka mundur ketakutan. Para tamu yang tersisa berlarian keluar, menyelamatkan diri dari amukanku. Dalam sekejap, area pesta yang tadinya begitu megah dan indah, kini berubah menjadi medan perang. Pecahan kaca, sisa makanan, kue yang hancur, dan bunga-bunga yang layu berserakan di mana-mana. Aku berdiri di tengah-tengah kekacauan yang kuciptakan, napasku terengah-engah. Hanya tersisa aku, Bram, Rihanna, dan kedua orang tuanya di atas panggung yang kini tampak seperti kapal karam. Mereka menatapku dengan campuran antara ngeri, benci, dan tak percaya. Kau menghancurkan segalanya, desis Rihanna, air mata amarah mulai menggenang di matanya. Gaun pengantinnya yang indah kini ternoda oleh percikan krim kue. Aku hanya menghancurkan sebuah pesta, jawabku dengan suara serak. Kalian yang telah menghancurkan sebuah pernikahan. Pernikahanku. Aku menatap Bram, pria yang pernah kucintai dengan segenap jiwa. Ini belum selesai, Bram. Ini baru permulaan. Badai telah tiba di istana mereka. Dan aku adalah badai itu sendiri. Kekacauan telah mereda, meninggalkan keheningan yang canggung dan pemandangan yang memilukan. Aroma sampanye yang tumpah, parfum mahal, dan bunga yang hancur bercampur di udara, menciptakan bau kemunafikan yang menyesakkan. Para tamu terakhir telah melarikan diri, menyisakan kami berlima di tengah runtuhan pesta impian mereka. Bram, Rihanna, dan kedua orang tuanya berdiri terpaku di atas panggung. Wajah mereka adalah lukisan kekalahan dan amarah yang tak tersalurkan. Aku mengabaikan tatapan membunuh mereka. Adrenalin masih memompa deras di pembuluh darahku, tetapi kepalaku kini terasa jernih dan dingin. Amukan tadi adalah pelampiasan emosi. Sekarang, saatnya untuk eksekusi yang diperhitungkan. Dengan tenang, aku mengeluarkan ponselku dari saku blazer. Tanganku sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena sisa-sisa amarah. Aku mencari kontak di ponselku, nomor yang kusimpan dengan nama, Priority Banking, Helena. Helena adalah manajer relasi pribadiku di bank, seseorang yang bisa kuhubungi kapan saja, 24/7. Inilah salah satu keuntungan menjadi nasabah super prioritas. Aku menekan tombol panggil dan mengaktifkan mode pengeras suara. Sengaja, agar mereka semua bisa mendengar dengan jelas setiap kata yang akan kuucapkan. Nada sambung berbunyi 2 kali sebelum sebuah suara wanita yang profesional dan ramah terdengar. Selamat malam, Ibu Alina. Helena di sini. Ada yang bisa saya bantu? Selamat malam, Helena. Maaf mengganggu di luar jam kerja, kataku dengan suara yang kuusahakan setenang mungkin. Sama sekali tidak masalah, Bu. Layanan kami 24 jam untuk Anda. Ada apa, Bu? Apa ada masalah dengan transaksi di Jerman? Tidak, transaksi di Jerman berjalan lancar, jawabku, sambil menatap lurus ke mata Bram yang kini dipenuhi kecemasan. Ia tahu siapa yang sedang kutelpon. Helena, saya minta bantuan darurat. Saya ingin Anda memblokir semua kartu kredit dan kartu debit atas nama saya dan juga atas nama Bramantio, sekarang juga. Terdengar jeda sejenak di seberang telepon, disusul suara ketikan keyboard yang cepat. Baik, Bu. Bisa saya konfirmasi? Blokir permanen untuk semua kartu atas nama Ibu Alina Wijoyo dan kartu tambahan atas nama Bapak Bramantio. Tepat sekali. Blokir permanen. Hancurkan kartunya jika perlu. Saya tidak akan pernah menggunakannya lagi dan saya tidak mengizinkan 1 rupiah pun keluar dari rekening saya melalui kartu-kartu itu, tegasku. Dan satu lagi, Helena, saya ingin membekukan semua rekening gabungan, joint account, yang saya miliki dengan Bramantio. Pindahkan semua saldo di rekening tersebut ke rekening pribadi saya yang tidak terhubung dengannya. Lakukan sekarang. Alina, jangan, teriak Bram, akhirnya menemukan suaranya. Ia melompat turun dari panggung dan berlari ke arahku, mencoba merebut ponselku. Aku mundur selangkah, mengangkat tanganku untuk menghentikannya. Sentuh aku dan aku akan menambahkan tuntutan penyerangan dalam gugatan cerai kita nanti, ancamku dengan dingin. Bram berhenti, tangannya tergantung canggung di udara. Di telepon, Helena melanjutkan dengan profesional.
Instruksi diterima, Bu Alina. Untuk keamanan, bisakah Ibu menyebutkan kata sandi verbal dan tanggal lahir Ibu? Aku menyebutkan informasi yang diperlukan dengan lancar. Suara ketikan keyboard kembali terdengar. Baik, Bu Alina. Proses sedang berjalan. Oke. Selesai, kata Helena setelah beberapa saat yang terasa begitu panjang. Semua kartu atas nama Ibu dan kartu tambahan Bapak Bramantio telah diblokir secara permanen. Semua rekening gabungan telah dibekukan dan proses pemindahan saldo ke rekening pribadi Ibu akan selesai dalam beberapa menit ke depan. Apakah ada lagi yang bisa saya bantu? Kepuasan dingin menjalari diriku. Aku melirik Bram. Wajahnya kini bukan lagi pucat, tapi seputih kertas. Ia tampak seperti baru saja dihantam oleh kenyataan yang paling mengerikan. Uang. Tali kehidupannya baru saja kuputus dengan satu panggilan telepon. Itu saja untuk sekarang, Helena. Terima kasih banyak atas bantuanmu yang cepat. Sama-sama, Bu Alina. Segera hubungi saya jika ada hal lain. Aku mematikan telepon dan memasukkan kembali ponselku ke dalam saku. Aku menatap Bram, yang masih berdiri mematung di depanku. Bagaimana kau akan membayar semua ini, Bram? Tanyaku dengan nada mengejek. Wedding organizer, catering, dekorasi, band orkestra, tagihannya pasti fantastis. Aku penasaran, kartu kredit mana yang akan kau gunakan sekarang? Bram tidak menjawab. Ia hanya menatapku dengan tatapan kosong. Ia tahu ia sudah tamat. Ayah Riana, yang sedari tadi diam, kini angkat bicara dengan suara bergetar karena marah. Anda benar-benar wanita kejam. Anda mempermalukan kami di depan semua orang. Aku berbalik menghadapnya. Kejam? Saya kejam? Aku tertawa sinis. Di mana Anda saat putri Anda merencanakan pernikahan ini dengan suami orang, Pak? Apakah Anda tidak bertanya dari mana semua uang ini berasal? Atau Anda terlalu silau dengan kemewahan sehingga memilih untuk menutup mata? Anda dan istri Anda sama saja. Kalian semua adalah komplotan penipu. Jaga bicaramu. Jangan menghina orang tua saya. Riana menjerit dari atas panggung, gaun pengantinnya yang kotor membuatnya tampak menyedihkan. Aku sudah tidak punya kesabaran lagi untuk meladeni mereka. Cukup, kataku dengan nada final. Sekarang, bagian terbaiknya. Saya ingin kalian semua keluar dari rumah saya. Ini juga rumah Mas Bram. Riana mencoba membantah. Oh, ya? Coba kau perlihatkan padaku sertifikat rumah ini. Atas nama siapa? Namaku. Alina Wijoyo. Bramantio tidak punya hak 1 sentimeter pun di properti ini. Jadi, sebelum aku kehilangan sisa kesabaranku dan menelepon polisi untuk mengusir kalian semua atas tuduhan masuk tanpa izin, lebih baik kalian pergi sekarang juga. Beri kami waktu untuk berganti pakaian, pinta Ibu Riana dengan suara memelas. Aku menatap mereka satu persatu, dari atas ke bawah. Bram dengan tuxedo putihnya yang mahal. Riana dengan gaun pengantinnya yang kini ternoda. Orang tuanya dengan beskap dan kebaya mewah mereka. Tidak, jawabku singkat dan tegas. Kalian datang dengan pakaian itu, maka kalian akan pergi dengan pakaian itu. Anggap saja itu sebagai kostum untuk drama murahan yang baru saja kalian mainkan. Alina, kumohon. Bram mencoba memohon, harga dirinya sudah hancur lebur. Permohonanmu tidak ada artinya lagi bagiku, Bram, potongku. Waktumu sudah habis. Aku berjalan ke pintu utama, membukanya lebar-lebar. Jalan keluarnya di sebelah sana. Cepat. Aku ingin membersihkan rumahku dari bau pengkhianatan kalian. Mereka tidak punya pilihan lain. Dengan langkah gontai dan wajah yang menanggung malu tak terkira, mereka mulai berjalan. Ayah Riana memapah istrinya yang tampak hampir pingsan. Riana berjalan sambil terisak, memegangi gaunnya yang menyulitkan langkahnya. Terakhir, Bram. Ia berhenti sejenak di depanku, di ambang pintu. Aku minta maaf, bisiknya. Simpan permintaan maafmu, jawabku tanpa menatapnya. Gunakan itu untuk membayar semua vendor yang akan mengejarmu besok pagi. Ia akhirnya melangkah keluar, menyusul keluarga barunya. Aku berdiri di pintu, memperhatikan mereka berjalan menyusuri karpet merah yang kini tampak mengejek. Mereka berjalan di bawah sorotan lampu taman,
masih dengan pakaian pengantin mereka. Beberapa tetangga yang penasaran keluar rumah, menatap mereka dengan heran. Beberapa petugas keamanan kompleks juga memperhatikan dengan bingung. Aku melihat mereka berjalan terus hingga ke gerbang. Mereka tidak bisa memesan taksi karena ponsel mereka mungkin tidak ada di sana. Mereka tidak punya mobil. Semua fasilitas yang biasa Bram nikmati adalah milikku. Mereka berjalan gontai di jalanan aspal yang gelap, sebuah prosesi pernikahan yang paling menyedihkan di dunia. Pengantin pria yang bangkrut, pengantin wanita perusak rumah tangga, dan keluarga yang dibutakan oleh keserakahan. Berjalan kaki di tengah malam, di kawasan elit, dengan pakaian pesta termahal mereka. Aku menutup pintu dengan keras. Bam! Suara itu menandakan sebuah akhir. Akhir dari pernikahanku. Akhir dari kebodohanku. Aku bersandar di pintu, tubuhku akhirnya luruh ke lantai. Kekuatan yang sedari tadi menopangku seakan menguap begitu saja. Ruangan ini kosong dan berantakan. Hatiku juga sama, kosong dan hancur berantakan. Tapi di tengah kehancuran itu, aku tidak merasa kalah. Aku telah memutus tali kehidupan mereka, tali yang selama ini mereka gunakan untuk mencekikku secara perlahan. Sekarang, biarkan mereka merasakan bagaimana rasanya jatuh. Jatuh ke tempat yang paling dalam, tanpa ada apapun untuk berpegangan. Dan aku akan mulai membangun kembali puing-puing hidupku, sendirian. Setelah pintu tertutup rapat, dunia di sekelilingku seakan runtuh dalam keheningan. Suara dentuman pintu yang keras bergema di seluruh ruangan, menjadi satu-satunya suara yang memecah kesunyian sebelum akhirnya ditelan oleh kekosongan. Tidak ada lagi musik orkestra, tidak ada lagi tawa dan bisik-bisik tamu, tidak ada lagi teriakan dan suara barang pecah. Hanya ada aku dan reruntuhan sebuah perayaan pengkhianatan. Aku masih terduduk di lantai, bersandar pada daun pintu yang dingin. Seluruh energi di tubuhku seakan terkuras habis. Topeng kekuatan dan kemarahan yang tadi kupasang dengan begitu kokoh, kini retak dan hancur berkeping-keping, menampakkan kerapuhan di baliknya. Kakiku terasa seperti jeli, dan napasku yang tadinya memburu kini menjadi pendek dan berat. Mataku menyapu pemandangan di hadapanku. Ruang tamu dan area belakang rumahku yang biasanya tertata rapi, bersih, dan hangat, kini tampak seperti zona bencana. Pecahan kristal berkilauan di bawah cahaya lampu, tampak seperti air mata yang membeku. Noda anggur merah di karpet Persia kesayanganku terlihat seperti bercak darah. Kue pengantin yang hancur luluh tampak seperti monumen kegagalan yang menyedihkan. Bunga-bunga yang berserakan di lantai, layu sebelum waktunya, persis seperti pernikahanku. Setiap sudut rumah ini meneriakkan nama Bram dan Riana. Setiap dekorasi yang masih tersisa adalah bukti nyata dari pengkhianatan mereka. Udara terasa berat, dipenuhi oleh hantu-hantu dari apa yang seharusnya menjadi hari bahagia mereka. Aku merasa sesak, seolah dinding-dinding ini merapat dan mencoba menghimpitku. Aku harus keluar dari sini. Atau setidaknya, keluar dari kekacauan ini. Dengan sisa tenaga yang kumiliki, aku memaksa tubuhku untuk berdiri. Langkahku goyah saat aku berjalan melewati puing-puing itu, menuju tangga yang menuju ke lantai 2. Aku tidak ingin melihat ini lagi. Tidak malam ini. Lantai 2 adalah area pribadi kami. Kamar tidur utama, ruang kerja Bram, dan perpustakaan miniku. Saat aku mencapai puncak tangga, langkahku terhenti di depan pintu kamar tidur utama. Kamar kami. Tempat di mana kami berbagi mimpi, tawa, dan keintiman. Apakah tempat ini juga sudah dinodai? Dengan tangan gemetar, aku membuka pintu. Jantungku berdebar kencang, bersiap untuk pemandangan terburuk. Tapi yang kutemukan justru sebaliknya. Kamar itu bersih dan rapi, persis seperti saat aku meninggalkannya. Sprei abu-abu kesukaanku terpasang rapi, bantal-bantal tertata sempurna. Sepertinya area pesta hanya terbatas di lantai 1. Ada sedikit kelegaan, namun itu cepat tergantikan oleh gelombang kesedihan yang baru. Aku masuk ke dalam kamar dan menutup pintu, seolah ingin mengunci dunia luar yang penuh kekacauan. Aku berjalan ke arah tempat tidur, dan di sanalah aku melihatnya. Di atas nakas di sisi tempat tidur Bram, tergeletak sebuah bingkai foto kecil yang biasanya tidak ada di sana. Bingkai foto yang menampilkan potret Bram dan Riana, tersenyum bahagia, berpose mesra dengan latar belakang pantai.
Foto yang jelas diambil saat aku sedang tidak ada. Itu adalah pukulan terakhir. Pukulan telak yang meruntuhkan pertahananku yang tersisa. Aku luruh ke lantai, tak sanggup lagi menahan bebanku. Isak tangis yang sedari tadi kutahan akhirnya meledak. Bukan tangisan kemarahan, tapi tangisan kepedihan yang paling dalam. Aku menangis sesenggukan, memeluk lututku sendiri, membiarkan air mata membasahi celana bahanku. Suara tangisanku terdengar pilu, mengisi keheningan kamar. Bersamaan dengan air mata itu, kenangan-kenangan mulai menyerbu benakku tanpa ampun. Hantu-hantu masa lalu kini datang untuk menari di atas lukaku. Aku teringat saat pertama kali bertemu Bram. Di sebuah seminar bisnis. Ia adalah seorang manajer muda yang cerdas dan ambisius. Aku adalah seorang pengusaha rintisan yang sedang berjuang. Kami terhubung karena mimpi kami yang sama. Ia memujaku karena kegigihanku, dan aku mengaguminya karena pesonanya. Aku teringat hari pernikahan kami, sebuah upacara sederhana di taman belakang rumah orang tuaku, hanya dihadiri oleh keluarga dan sahabat terdekat, jauh dari kemewahan pesta yang baru saja kuhancurkan. Saat itu, kami tidak punya banyak uang, tapi kami punya cinta. Bram berjanji di hadapan semua orang untuk selalu setia, untuk selalu berada di sisiku dalam suka dan duka. Janji yang kini terasa seperti sebuah lelucon pahit. Aku teringat saat-saat bahagia kami di rumah ini. Memasak bersama di dapur pada hari Minggu. Menonton film di sofa sampai larut malam. Berdiskusi tentang strategi bisnis hingga pagi menjelang. Rumah ini bukan hanya bangunan, tapi saksi bisu perjalanan cinta kami. Saksi bisu yang kini telah dikhianati oleh salah satu penghuninya. Lalu, aku teringat saat Bram pertama kali memperkenalkan Riana. Sekitar setahun yang lalu. Kenalkan, sayang. Ini Riana, teman lamaku waktu kuliah. Dunia sempit, ya. Ternyata sekarang kantornya dekat dengan kantor kita. Katanya waktu itu dengan santai. Riana tampak ramah dan sopan. Ia memujiku, memuji rumah kami, memuji kesuksesanku. Aku, dengan kebodohanku, menyambutnya dengan tangan terbuka. Aku tidak melihat kilat iri di matanya. Aku tidak melihat cara ia menatap suamiku saat aku tidak melihat. Aku mengabaikan beberapa tanda bahaya. Panggilan telepon larut malam yang dijawab Bram sambil berbisik. Pergi, makan siang reuni, yang semakin sering. Perubahan sikap Bram yang kadang menjadi lebih dingin dan menjaga jarak. Aku selalu menyalahkan diriku sendiri. Mungkin aku yang terlalu sibuk. Mungkin aku kurang memperhatikannya. Aku mencoba lebih keras. Meluangkan waktu di tengah jadwal padatku, merencanakan liburan, memberinya hadiah-hadiah mahal. Aku mencoba membeli kesetiaannya, tanpa sadar bahwa hatinya telah lama terjual kepada orang lain. Tangisanku perlahan mereda, menyisakan sesak di dada dan mata yang bengkak. Aku merasa begitu lelah. Lelah secara fisik, mental, dan emosional. Aku meraih bingkai foto di nakas itu, menatap wajah dua pengkhianat itu. Dulu, aku akan merobek foto ini, menghancurkannya seperti aku menghancurkan pesta mereka. Tapi sekarang, aku hanya merasakan kekosongan. Amarahku telah terkuras habis, menyisakan kehampaan. Aku meletakkan kembali bingkai foto itu dengan pelan. Aku tidak akan membiarkan mereka menghantui kamar tidurku lebih lama lagi. Dengan sisa-sisa kekuatan, aku bangkit. Aku berjalan ke lemari pakaian yang besar. Aku membuka sisi lemari milik Bram. Pakaian-pakaian mahalnya, jas-jas bermerek, kemeja-kemeja sutra, semua yang kubelikan untuknya, tergantung rapi. Tanpa berpikir dua kali, aku mulai menarik semua pakaian itu keluar, melemparkannya ke lantai hingga menumpuk seperti gunungan sampah. Aku membuka laci-lacinya, mengeluarkan semua barang-barangnya. Jam tangan mewah, dompet kulit, aksesori-aksesori lainnya. Semuanya kulempar ke tumpukan itu. Aku ingin melenyapkan semua jejaknya dari ruangan ini. Setelah sisi lemarinya kosong, aku merasa sedikit lebih baik. Sedikit lebih lega. Ini adalah langkah pertama untuk merebut kembali ruangku. Aku butuh seseorang. Aku tidak bisa melewati malam ini sendirian. Aku mengambil ponselku lagi, mengabaikan puluhan notifikasi panggilan tak terjawab dan pesan yang masuk. Aku hanya mencari satu nama. Dina. Adikku. Aku menekan tombol panggil.
Nada sambung terasa begitu panjang. Akhirnya, suara cemas Dina terdengar. Kak Alina. Ya Tuhan, kakak di mana? Aku telepon dari tadi nggak diangkat. Ada apa di rumah? Tadi teman-teman kirim video, katanya ada keributan besar. Mendengar suaranya yang panik, pertahananku kembali goyah. Dina? Suaraku bergetar. Pulang sekarang, Dad. Kakak butuh kamu. Hanya itu yang sanggup kuucapkan sebelum isak tangis kembali pecah. Aku tidak perlu menjelaskan lebih jauh. Dina pasti mengerti. Di seberang telepon, aku bisa mendengar ia bergegas, suara kunci mobil, dan janjinya untuk segera tiba. Aku menutup telepon dan kembali duduk di tepi tempat tidur, di sisi dinginku. Malam ini akan menjadi malam yang panjang. Ditemani oleh sunyi dan hantu-hantu masa lalu, aku menunggu fajar. Fajar yang kuharap akan membawa kekuatan baru, bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk melawan dan membangun kembali semuanya dari awal. Sendirian. Fajar menyingsing dengan enggan, cahayanya yang pucat menyelinap masuk melalui celah-celah tirai jendela kamarku. Aku tidak tidur sama sekali. Sepanjang malam, aku dan Dina duduk bersama di tempat tidur. Dina memelukku erat saat aku akhirnya menceritakan semua detail kejadian malam itu, dari euforia kepulanganku hingga amukan penghancuranku. Adikku tidak banyak bicara, ia hanya mendengarkan, sesekali mengumpat marah pada Bram dan Riana, dan mengusap punggungku untuk memberiku kekuatan. Kehadirannya adalah sauh yang membuatku tidak tenggelam dalam lautan keputusasaan. Pagi ini, efek dari badai yang kuciptakan semalam mulai terasa, menciptakan riak-riak yang menyebar ke segala arah seperti efek domino. Domino pertama jatuh di dunia maya. Saat aku membuka ponselku, layarnya langsung dibanjiri notifikasi. Namaku, nama Bram, dan nama Riana menjadi trending topik di Twitter. Puluhan video amatir yang direkam oleh para tamu semalam telah menjadi viral. Video saat aku berjalan dengan tatapan dingin menuju pelaminan. Video saat aku merebut mikrofon dan mengumumkan statusku sebagai istri sah. Video saat aku menghancurkan kue pengantin dan menyapu gelas-gelas kristal. Semuanya ada di sana, ditonton dan dibagikan oleh jutaan orang. Judul-judul berita online pun tak kalah heboh. Pebisnis sukses Alina Wijoyo labrak pernikahan suami dengan pelakor di rumah sendiri. Drama pernikahan mewah berakhir ricuh, istri sah hancurkan pesta. Kisah Bram Riana, cinta terlarang berujung malu nasional. Wajahku, dalam keadaan paling marah dan terluka, kini terpampang di mana-mana. Awalnya aku merasa malu, privasiku diobrak-abrik menjadi konsumsi publik. Tapi kemudian, aku membaca komentar-komentar dari netizen. Ribuan wanita, dan juga pria, memberikan dukungan kepadaku. Mereka menyebutku, wanita kuat, inspirasi, ratu yang merebut kembali tahtanya. Amukanku semalam, yang kuanggap sebagai momen kegilaan, ternyata dilihat sebagai tindakan keberanian oleh banyak orang. Mereka tidak melihatku sebagai korban yang menyedihkan, tapi sebagai pejuang yang bangkit. Perasaan itu sedikit menghangatkanku. Aku tidak sendirian dalam pertarungan ini. Domino kedua jatuh di dunia bisnis. Bram, sebagai direktur operasional yang mengelola bisnisku di dalam negeri, adalah wajah perusahaan bagi banyak mitra lokal. Berita ini sontak membuat geger kalangan bisnis. Pukul 8 pagi, ponselku mulai berdering tanpa henti. Klien, pemasok, kepala cabang, semua menelepon untuk menanyakan kebenaran berita itu. Aku tahu aku harus bertindak cepat sebelum ini merusak reputasi perusahaan yang telah kubangun dengan susah payah. Aku meminta Dina membuatkan secangkir kopi hitam pekat, lalu aku masuk ke ruang kerjaku. Aku mengirimkan email massal ke seluruh jajaran manajer dan kepala cabang. Subjek, pengumuman penting mengenai struktur manajemen. Isi email itu singkat, tegas, dan profesional. Aku mengumumkan bahwa per hari ini, Bramantio secara resmi diberhentikan dari segala posisi dan jabatannya di perusahaan. Semua keputusan dan kewenangannya tidak lagi berlaku. Untuk sementara waktu, aku sendiri yang akan mengambil alih kendali operasional secara langsung dari Jakarta. Aku juga menjadwalkan rapat darurat melalui video conference pada siang hari untuk menjelaskan situasinya lebih lanjut. Aku tidak menyebutkan alasan pribadi di dalam email itu. Cukup dengan menyatakan ada,
perbedaan visi dan pelanggaran etika yang tidak dapat ditoleransi. Biarkan mereka menyimpulkan sendiri dari berita yang sudah beredar. Yang terpenting adalah menunjukkan bahwa kapal ini tidak akan karam. Nahkodanya telah kembali dan memegang kendali penuh. Domino ketiga, dan yang paling memuaskan, jatuh pada para vendor pesta. Sekitar pukul 9, telepon dari nomor tak dikenal mulai masuk. Yang pertama adalah dari pemilik wedding organizer, WO. Suara wanita di seberang terdengar panik dan menuntut. Ibu Alina? Ini saya, Anggun, dari Eternity Wedding. Saya mau minta pertanggungjawaban atas kerusakan yang terjadi semalam. Dan yang terpenting, kami belum menerima sisa pembayaran sebesar 80% dari total biaya. Aku mendengarkannya dengan tenang. Pagi, Bu Anggun, sapaku dengan nada dingin. Saya turut prihatin atas kejadian semalam. Tapi sepertinya Anda salah alamat. Siapa yang menandatangani kontrak dengan WO Anda? Bapak Bramantio, tentu saja, jawabnya cepat. Nah, kalau begitu, silakan Anda tagih kepada Bapak Bramantio. Saya, Alina Wijoyo, tidak pernah menandatangani, menyetujui, atau bahkan mengetahui tentang pesta tersebut. Semua transaksi yang dilakukan oleh Bapak Bramantio untuk keperluan pribadinya di luar sepengetahuan dan persetujuan saya. Itu bukan urusan saya. Terdengar keheningan sesaat. Tapi ini kan pesta di rumah ibu. Dan Bapak Bramantio adalah suami ibu. Statusnya sebagai suami saya akan segera berakhir. Dan statusnya sebagai penghuni rumah ini sudah berakhir sejak semalam. Silakan cari dia dan tagih padanya. Semoga berhasil, kataku, lalu langsung menutup telepon. Tak lama kemudian, telepon berikutnya datang. Dari pihak catering, dekorasi, penyedia sound system, fotografer, semuanya dengan keluhan yang sama, pembayaran yang belum lunas. Jawabanku untuk mereka semua pun sama. Silakan tagih pada Bramantio. Saya tidak terlibat. Aku membayangkan wajah Bram saat ini. Tanpa uang sepeser pun di rekening, tanpa kartu kredit, kini ia harus menghadapi serbuan dari para vendor yang menuntut pembayaran ratusan, bahkan mungkin miliaran rupiah. Biarkan dia merasakan akibat dari perbuatannya. Biarkan dia merasakan bagaimana rasanya berada di titik terendah, dikejar-kejar utang yang ia ciptakan sendiri untuk memamerkan cinta terlarangnya. Di tengah kesibukanku menangani krisis, sebuah pesan masuk dari salah seorang temanku. Isinya sebuah foto. Foto yang diambil dari kejauhan, menunjukkan Bram dan Riana sedang duduk di lobi sebuah motel melati di pinggiran kota. Mereka masih mengenakan pakaian pengantin mereka yang kini tampak kotor dan kucel. Riana tampak sedang menangis, sementara Bram sedang menelepon dengan ekspresi frustrasi. Melihat foto itu, aku tidak merasakan kemenangan. Aku hanya merasakan kehampaan. Inikah akhir dari cinta mereka? Sebuah motel murah dengan drama utang yang baru saja dimulai. Sangat jauh dari istana dongeng yang mereka coba bangun di rumahku. Efek domino ini baru saja dimulai. Aku tahu jalan di depanku masih panjang. Aku harus mengurus perceraian, membersihkan namaku dan perusahaan, dan yang terpenting, menyembuhkan hatiku. Tapi melihat domino-domino itu mulai berjatuhan, menghancurkan dunia palsu yang telah dibangun Bram, aku tahu aku berada di jalan yang benar. Aku akan bertahan, dan aku akan keluar dari semua ini sebagai pemenang. Beberapa hari setelah malam yang menghancurkan itu, rumahku masih terasa asing. Kekacauan di lantai 1 sudah dibersihkan oleh tim profesional yang kupanggil, tetapi aura pengkhianatan masih menempel di dinding-dindingnya. Setiap kali aku berjalan melewati area kolam renang, bayangan pelaminan terkutuk itu seakan masih berdiri di sana. Aku tahu aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku tidak bisa membiarkan jejak mereka terus menghantui tempat yang seharusnya menjadi surga pribadiku. Maka, aku membuat keputusan drastis. Aku tidak akan menjual rumah ini. Tidak. Menjualnya berarti aku lari, berarti aku membiarkan mereka menang dengan merenggut tempat perlindunganku. Sebaliknya, aku akan mengubahnya. Aku akan menghapus setiap kenangan tentang Bram dan pesta haram itu hingga tak bersisa. Aku menghubungi firma desain interior dan arsitektur ternama di Jakarta. Aku memberi mereka satu instruksi, rombak total lantai 1. Saya ingin tempat ini terasa berbeda,
kataku pada arsitek utama. Saya ingin saat saya masuk, saya tidak lagi mengingat apa yang pernah terjadi di sini. Hancurkan dinding jika perlu. Ganti lantainya. Ubah tata letaknya. Buat sesuatu yang baru, sesuatu yang mencerminkan diriku sekarang, kuat, mandiri, dan bebas. Proyek renovasi besar-besaran pun dimulai. Suara palu, bor, dan mesin pemotong kini menggantikan keheningan yang menyiksa. Para pekerja membongkar lantai marmer, meruntuhkan beberapa dinding partisi untuk menciptakan ruang yang lebih terbuka, dan mengecat ulang semuanya dengan palet warna baru yang lebih berani dan segar. Kolam renang yang menjadi saksi bisu pernikahan palsu itu kini diubah desainnya, ditambahkan fitur air terjun modern dan dek kayu untuk bersantai. Ini adalah terapi versiku. Menghancurkan untuk membangun kembali. Setiap dinding yang runtuh terasa seperti beban yang terangkat dari pundakku. Sambil proyek renovasi berjalan, aku fokus pada puing-puing lain yang harus kubereskan, puing-puing pernikahanku. Aku menyewa pengacara perceraian terbaik di kota, seorang wanita parubaya yang tajam dan tanpa basa-basi bernama Ibu Ratna. Dalam pertemuan pertama kami di kantornya yang elegan, aku menceritakan semuanya tanpa ada yang ditutupi. Ibu Ratna mendengarkan dengan saksama, sesekali membuat catatan. Setelah aku selesai, ia menatapku dengan tatapan simpatik namun tegas. "Kasus Anda sangat kuat, Bu Alina," katanya. "Perzinahan yang dilakukan secara terang-terangan, penyalahgunaan aset, dan pencemaran nama baik. Kita bisa menuntutnya hingga ia tidak punya apa-apa." "Itulah yang saya mau," jawabku mantap. "Saya tidak ingin memberinya 1 sen pun. Semua aset utama, rumah, perusahaan, investasi, semuanya atas nama saya dan dibeli dengan uang saya jauh sebelum pernikahan memburuk. Perjanjian pranikah kita juga sangat jelas." "Bagus," kata Ibu Ratna. "Kita akan segera ajukan gugatan cerai. Dan saya sarankan, kita juga pertimbangkan untuk mengajukan tuntutan pidana atas penipuan dan penggelapan dana perusahaan. Biaya pesta itu jelas tidak sedikit, dan saya yakin ia menggunakan dana operasional perusahaan untuk menutupinya. Kita perlu melakukan audit forensik secepatnya." Aku setuju. Ini bukan lagi hanya tentang perceraian. Ini tentang keadilan. Bram tidak hanya mengkhianati hatiku, ia juga telah mengkhianati kepercayaan bisnis yang kuberikan padanya. Ia harus bertanggung jawab atas setiap rupiah yang ia salah gunakan. Beberapa minggu kemudian, surat gugatan cerai dan panggilan dari kepolisian sampai ke tangan Bram. Dan seperti yang kuduga, ia mencoba untuk menghubungiku. Bukan lagi dengan permohonan maaf, tapi dengan kepanikan. Suatu sore, saat aku sedang meninjau progres renovasi, sebuah mobil taksi berhenti di depan gerbang rumahku yang terbuka karena aktivitas para pekerja. Bram keluar dari mobil itu. Penampilannya sangat berbeda. Tidak ada lagi setelan mahal dan sepatu kulit mengkilap. Ia hanya mengenakan kemeja kusut dan celana jeans pudar. Wajahnya tampak lelah, kuyu, dan beberapa kilogram lebih kurus. Ia mencoba masuk, tetapi para petugas keamanan yang sudah kuinstruksikan untuk melarangnya masuk, langsung menghadangnya. "Alina, aku perlu bicara denganmu," teriaknya dari luar gerbang. Aku berjalan mendekat, berhenti di batas aman di dalam halaman rumahku. "Tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan, Bram. Tolong, cabut tuntutan pidanamu. Aku bisa masuk penjara, Alina. Pikirkan nama baik keluarga kita," mohonnya, nadanya terdengar putus asa. Aku tertawa dingin. "Keluarga? Kau bicara tentang keluarga setelah apa yang kau lakukan? Di mana pikiranmu tentang nama baik keluarga saat kau memamerkan selingkuhanmu di atas pelaminan di rumahku?" Aku Vilaf. Riana merayuku. "Aku akan menceraikannya, aku janji. Kita bisa mulai dari awal lagi," katanya, kata-kata yang begitu klise dan menjijikkan. "Mulai dari awal?" Aku menatapnya dengan tatapan tak percaya. "Tidak ada lagi kita, Bram. Yang ada hanya aku dan puing-puing yang kau tinggalkan. Dan sekarang, aku sedang sibuk membangunnya kembali, tanpamu. Sebaiknya kau juga mulai memikirkan bagaimana cara membangun hidupmu di balik jeruji besi." "Kau benar-benar tidak punya hati," desisnya, keputusasaan di matanya kini berubah menjadi kebencian. "Hatiku sudah kau hancurkan, ingat?" balasku.
Sekarang pergilah sebelum aku menelepon polisi dan menambahkan tuduhan penguntitan. Petugas keamanan, tolong pastikan Bapak ini tidak pernah lagi menginjakkan kaki di dekat properti saya. Para petugas keamanan mengantarnya kembali ke taksi dengan paksa. Aku melihat taksi itu menjauh, membawanya pergi dari hidupku, mungkin untuk selamanya. Tidak ada rasa kasihan sedikit pun di hatiku. Yang ada hanya kelegaan. Aku berbalik dan menatap rumahku yang sedang dalam proses transformasi. Puing-puing di sekitarku adalah bukti kehancuran, tetapi juga menjadi fondasi untuk sesuatu yang baru dan lebih kuat. Sama seperti diriku. Aku sedang dalam proses membangun kembali diriku dari puing-puing. Dan kali ini, bangunan yang akan kuciptakan akan jauh lebih megah, lebih kokoh, dan tidak akan bisa diruntuhkan oleh pengkhianatan siapapun. 6 bulan berlalu bagai embusan angin. Musim telah berganti, dan begitu pula hidupku. Proses perceraian berjalan lebih cepat dari yang kuduga. Dengan bukti-bukti yang tak terbantahkan, video viral, kesaksian para tamu, dan hasil audit forensik yang menunjukkan penyelewengan dana perusahaan, Bram tidak punya celah sedikit pun untuk melawan. Hakim mengabulkan semua tuntutanku. Perceraian kami disahkan, dan sesuai dengan perjanjian pranikah, seluruh aset utama tetap menjadi milikku sepenuhnya. Bram keluar dari kehidupanku tanpa membawa apapun selain pakaian yang melekat di badannya dan utang yang menumpuk dari pesta pernikahannya yang gagal. Tuntutan pidana juga berjalan sesuai harapan. Bram terbukti bersalah atas penggelapan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Ia divonis hukuman penjara selama 3 tahun. Sebuah akhir yang pantas untuk seorang pengkhianat dan pencuri. Kabar yang kudengar, Rihanna langsung meninggalkannya begitu tahu Bram jatuh miskin dan akan masuk penjara. Cinta mereka yang katanya begitu suci, ternyata hanya seharga kemewahan yang bisa Bram tawarkan dengan uangku. Rumahku telah selesai direnovasi. Kini, tidak ada lagi jejak kesedihan atau pengkhianatan di dalamnya. Rumah itu telah terlahir kembali, menjadi cerminan diriku yang baru. Dinding-dindingnya dicat dengan warna-warna cerah, perabotannya modern dan elegan, dan ruang-ruang terbuka yang luas memberikan kesan lapang dan bebas. Aku sering menghabiskan waktu sore hari di dek kayu di tepi kolam renang yang baru, membaca buku sambil menikmati secangkir teh, merasakan kedamaian yang sudah lama tidak kurasakan. Rumah ini kembali menjadi surga pribadiku, istana yang kubangun untuk diriku sendiri. Di dunia bisnis, aku berhasil membalikkan keadaan. Rapat darurat yang kuadakan berbulan-bulan lalu berhasil meyakinkan para manajer dan mitra bisnis. Aku menunjukkan kepada mereka bahwa aku memegang kendali penuh. Aku bekerja lebih keras dari sebelumnya, melakukan perjalanan bisnis, meluncurkan produk-produk baru, dan memperluas jaringan. Di bawah kepemimpinanku langsung, perusahaan justru tumbuh semakin pesat. Para karyawan menghormatiku, bukan hanya sebagai atasan, tapi sebagai simbol ketahanan dan kekuatan. Aku membuktikan pada dunia, dan yang terpenting pada diriku sendiri, bahwa aku tidak pernah membutuhkan Bram untuk sukses. Akulah sumber kesuksesan itu. Suatu hari, dalam perjalanan pulang dari kantor, mobilku berhenti di perlintasan kereta api. Sambil menunggu palang pintu terbuka, pandanganku tanpa sengaja tertuju pada pemukiman kumuh di sepanjang rel kereta. Gubuk-gubuk liar yang terbuat dari triplek dan seng bekas berjejer tak beraturan. Anak-anak kecil berlarian tanpa alas kaki di antara tumpukan sampah. Dan di sanalah, di depan salah satu gubuk yang paling menyedihkan, aku melihatnya. Sosok Rihanna. Penampilannya jauh dari gambaran glamor yang kuingat. Rambutnya yang dulu selalu tertata rapi kini tampak kusam dan diikat seadanya. Ia mengenakan daster yang warnanya sudah pudar, sedang mencuci pakaian di sebuah ember besar. Wajahnya tampak lebih tua, lelah, dan tanpa riasan, menampakkan garis-garis kepahitan yang dalam. Ia tidak lagi memiliki aura kemenangan itu. Yang tersisa hanyalah aura kekalahan. Aku terpaku sejenak, menatap pemandangan itu. Inikah akhir dari perjalanannya? Dari seorang wanita simpanan yang hampir menjadi nyonya di rumah mewah, kini ia berakhir di pemukiman pinggir rel kereta. Ironis. Dulu aku pernah berteriak dalam hati agar mereka menikmati bulan madu di pinggir rel kereta, sebuah sarkasme yang lahir dari amarah. Aku tidak pernah menyangka kata-kataku akan menjadi kenyataan yang begitu harfiah. Palang pintu perlintasan mulai terbuka. Kereta telah lewat.
Mobil-mobil di belakangku mulai membunyikan klakson. Sopirku menoleh ke belakang, "Sudah bisa jalan, Bu?" "Jalan, Pak," jawabku pelan. Saat mobilku perlahan bergerak maju, aku melirik sekali lagi ke arah gubuk itu. Riana tidak melihatku. Ia terlalu sibuk dengan cuciannya, dengan kehidupannya yang menyedihkan. Aku tidak merasakan kebencian lagi saat melihatnya. Tidak juga kepuasan. Yang kurasakan hanyalah kehampaan. Ia hanyalah bagian dari masa laluku, sebuah bab yang sudah kututup rapat. Aku memalingkan wajahku, menatap lurus ke depan, ke jalanan yang terbentang di hadapanku. Masa laluku ada di belakang sana, di pinggir rel kereta. Masa depanku ada di sini, di hadapanku. Malam itu, aku berdiri di balkon kamarku, menatap kerlip lampu kota Jakarta. Angin malam meniup rambutku dengan lembut. Aku mengambil napas dalam-dalam, merasakan udara kebebasan memenuhi paru-paruku. Aku telah melalui badai yang paling dahsyat dalam hidupku. Aku telah dihancurkan, dikhianati, dan dipermalukan. Tapi aku tidak tumbang. Aku bangkit dari puing-puing, membangun kembali kerajaanku, dan menemukan kembali diriku yang telah lama hilang. Aku tersenyum. Senyum tulus yang berasal dari hati yang telah sembuh. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Mungkin aku akan menemukan cinta lagi, mungkin juga tidak. Tapi itu tidak penting. Yang terpenting adalah, aku telah menemukan kebahagiaan dalam diriku sendiri. Aku bahagia. Aku kuat. Dan aku bebas. Fajar yang baru telah tiba dalam hidupku. Dan kali ini, aku akan menyambutnya sendirian, dengan kepala tegak dan hati yang penuh harapan. Aku pastikan hidupku akan jauh lebih indah dan bahagia, tanpa bayang-bayang pengkhianatanmu, Bramantio. 5 tahun telah berlalu sejak fajar baru itu menyingsing dalam hidupku. 5 tahun bukan waktu yang singkat. Cukup untuk mengubah musim berkali-kali, cukup untuk menyembuhkan luka yang paling dalam hingga hanya menyisakan bekas samar sebagai pengingat, dan cukup untuk membangun sebuah kehidupan baru di atas fondasi yang pernah hancur lebur. Hidupku kini adalah sebuah simfoni yang kunikmati setiap nadanya. Perusahaan yang kupimpin telah melampaui semua target yang pernah kubayangkan. Kami tidak hanya berekspansi di Eropa, tetapi juga berhasil menembus pasar Asia Timur dan Timur Tengah. Nama Alina Wijoyo kini tidak hanya dikenal di kalangan pebisnis nasional, tetapi juga disegani di panggung internasional. Aku bukan lagi sekadar wanita yang bangkit dari pengkhianatan. Aku adalah arsitek dari takdirku sendiri, seorang pemimpin yang membangun kerajaannya dengan integritas dan kerja keras. Rumahku di Jakarta Selatan telah menjadi saksi bisu transformasiku. Setiap sudutnya kini dipenuhi oleh tawa dan kehangatan, bukan lagi gema dari masa lalu yang kelam. Dina, adikku, telah menyelesaikan program masternya di London dan kembali untuk bekerja bersamaku. Ia menjadi tangan kananku, partner sparring yang cerdas, dan sahabat terbaik yang selalu ada. Terkadang di akhir pekan, kami mengundang teman-teman kami untuk barbeque di tepi kolam renang, mengisi rumah dengan energi positif yang menular. Rumah itu kini benar-benar menjadi sebuah rumah, sebuah tempat perlindungan yang aman dan penuh cinta. Bagaimana dengan Bram dan Riana? Gema dari kehidupan mereka sesekali masih sampai ke telingaku, dibawa oleh angin gosip dari kenalan lama. Bram telah bebas dari penjara setahun yang lalu, setelah mendapatkan remisi. Ia keluar sebagai pria yang berbeda, pria yang hancur. Stigma sebagai mantan narapidana dan pengkhianat membuatnya sulit mendapatkan pekerjaan. Beberapa kali ia mencoba menghubungi sekretarisku untuk meminta bertemu, mungkin untuk memohon belas kasihan atau meminta uang, tetapi aku selalu menolaknya. Pintu itu telah kututup dan kugembok rapat-rapat. Bagiku, ia hanyalah hantu dari kehidupan yang lain, sebuah pelajaran mahal yang telah lunas kubayar. Riana, kudengar, nasibnya tidak lebih baik. Setelah hidup beberapa lama di pinggiran rel kereta, ia akhirnya menyerah dan kembali ke kampung halamannya, menanggung malu yang tak terperi.
Dongeng tentang pangeran dan istana megah telah berakhir dengan kenyataan pahit di sebuah gubuk reot. Terkadang, aku bertanya-tanya apakah ia pernah menyesali perbuatannya, tetapi aku segera menepis pikiran itu. Apapun yang terjadi padanya, itu adalah konsekuensi dari pilihannya sendiri. Aku telah lama melepaskan amarahku, yang tersisa hanyalah ketidakpedulian. Aku sendiri? Aku menemukan kebahagiaan dalam bentuk-bentuk yang tidak pernah kuduga. Aku menemukan kegembiraan dalam perjalanan solo ke tempat-tempat terpencil di dunia, dalam keheningan pagi saat bermeditasi di taman belakang rumahku, dalam kepuasan melihat proyek sosial yang didanai perusahaanku berhasil memberdayakan komunitas lokal. Aku belajar bahwa cinta tidak harus datang dari seorang pasangan. Cinta bisa ditemukan di mana saja, dalam persahabatan, dalam keluarga, dalam pekerjaan yang bermakna, dan yang terpenting, dalam diriku sendiri. Aku tidak menutup diri dari kemungkinan untuk jatuh cinta lagi. Ada beberapa pria yang mencoba mendekat, rekan bisnis yang setara, seniman dengan jiwa yang bebas, seorang duda baik hati yang kutemui di sebuah acara amal. Aku menikmati pertemanan mereka, percakapan-percakapan yang merangsang intelektual, tetapi hatiku belum tergerak. Aku tidak terburu-buru. Luka lama memang telah sembuh, tetapi kini aku membangun benteng yang lebih tinggi di sekeliling hatiku, bukan karena takut, tetapi karena aku lebih menghargai nilainya. Hanya pria yang benar-benar luar biasa, yang bisa melihatku seutuhnya, dengan segala kekuatan dan kerapuhanku, yang akan kuizinkan masuk. Suatu sore di musim gugur, saat aku sedang berada di Paris untuk sebuah konferensi, takdir mempermainkanku dengan cara yang aneh. Aku sedang duduk di sebuah kafe kecil di Le Marais, menikmati secangkir cocolat cao dan mengamati orang-orang yang lalu lalang. Tiba-tiba, mataku menangkap sosok yang familiar sedang berjalan tertatih-tatih di seberang jalan. Seorang wanita tua, dengan mantel yang agak lusuh, dibantu oleh seorang pria muda yang tampak kelelahan. Jantungku berdebar sedikit lebih cepat. Aku mengenali mereka. Itu adalah Ibu Bram, didampingi oleh adik laki-lakinya. Mereka tampak jauh berbeda dari terakhir kali aku melihat mereka di sebuah acara keluarga bertahun-tahun yang lalu. Ibu Bram, yang dulu selalu tampil anggun dan penuh percaya diri, kini terlihat rapuh dan menua. Mereka berhenti di depan sebuah toko roti murah, menatap nanar pada pajangan kue-kue di etalase. Sebagian dari diriku ingin segera berbalik dan pergi, mengabaikan mereka seolah-olah mereka orang asing. Bagaimanapun, mereka adalah keluarga dari pria yang telah menghancurkan hidupku. Mereka tidak pernah sekalipun menghubungiku untuk meminta maaf atas perbuatan putra mereka. Tetapi, bagian lain dari diriku, bagian yang telah tumbuh dan menjadi lebih bijaksana selama 5 tahun terakhir, menahanku. Aku melihat keputusasaan di wajah mereka. Rasa iba yang tak terduga menyelinap ke dalam hatiku. Mereka mungkin bersalah karena diam, tetapi mereka juga korban dari keegoisan Bram. Dengan helaan napas panjang, aku membuat keputusan. Aku memanggil pelayan, membayar tagihanku, lalu berjalan menyeberang jalan. Saat aku berdiri di depan mereka, Ibu Bram mendongak. Matanya melebar karena terkejut saat ia mengenaliku. Ada kilat rasa malu dan takut di matanya. "Aling?" bisiknya, suaranya serak. "Selamat sore, Tante," sapaku dengan tenang, mencoba menjaga suaraku tetap netral. "Apa kabar?" Adik Bram hanya menunduk, tidak berani menatapku. Ibunya tampak bingung harus berkata apa. Kami baik," jawabnya terbata-bata. Sedang berlibur." Aku tahu itu bohong. Pakaian mereka, ekspresi mereka, dan toko roti murah tempat mereka berhenti menceritakan kisah yang berbeda. Mungkin mereka datang ke Eropa mencari peruntungan atau melarikan diri dari sesuatu. Aku tidak bertanya. Itu bukan urusanku lagi. Aku mengulurkan tangan, memberikan beberapa lembar uang euro kepadanya, jumlah yang cukup untuk makan enak selama beberapa hari. "Ini, Tante, anggap saja sebagai salam dariku. Jaga kesehatan." Ibu Bram menatap uang di tanganku, lalu menatap wajahku. Matanya mulai berkaca-kaca. "Tidak, Alina, kami tidak bisa menerimanya. Setelah semua yang Bram lakukan padamu." "Ini bukan tentang Bram," potongku dengan lembut. "Ini tentang Tante. Dulu, Tante pernah baik padaku." Aku meletakkan uang itu di tangannya yang gemetar,
lalu mengatupkan jari-jarinya. Aku tidak menunggu jawaban. Aku hanya mengangguk sopan, berbalik, dan berjalan pergi, meninggalkan mereka yang masih mematung di trotoar. Aku tidak menoleh ke belakang. Saat aku berjalan menyusuri jalanan Paris yang ramai, aku merasakan sebuah beban terakhir terangkat dari pundakku. Tindakan kecil itu, tindakan memaafkan tanpa kata-kata, adalah penutup terakhir yang kubutuhkan. Aku tidak melakukannya untuk mereka. Aku melakukannya untuk diriku sendiri. Untuk melepaskan sisa-sisa kepahitan terakhir, untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku telah menjadi orang yang lebih besar dari rasa sakitku. Malam itu, aku berdiri di balkon hotelku, menatap menara Eiffel yang berkelip megah di kejauhan. 5 tahun yang lalu, aku berdiri di balkon kamarku di Jakarta, menyambut fajar yang baru dengan hati yang terluka namun penuh harapan. Malam ini, aku berdiri di sini sebagai wanita yang utuh. Wanita yang telah melalui api dan keluar menjadi baja. Wanita yang telah belajar bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang tidak pernah jatuh, tetapi tentang kemampuan untuk bangkit setiap kali kita jatuh, menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Aku tersenyum pada kerlip lampu kota. Gema dari masa lalu telah memudar, digantikan oleh musik masa depan yang menjanjikan. Aku tidak tahu kemana hidup akan membawaku selanjutnya, petualangan apa lagi yang menanti. Tapi satu hal yang pasti, aku siap. Dengan kepala tegak, hati yang damai, dan jiwa yang bebas, aku siap menyambut apapun yang datang. Karena aku adalah Alina Wijoyo, dan ini adalah kerajaanku yang kubangun kembali, sepotong demi sepotong. Dan di kerajaan ini, akulah satu-satunya ratu. Jika aku bisa membagikan satu hal dari perjalananku, itu adalah ini. Pengkhianatan terasa seperti akhir dari dunia, sebuah api yang melahap habis semua yang kau bangun dan kau cintai. Aku pernah berada di titik terendah itu, di tengah puing-puing kepercayaanku yang hancur. Namun, dari abu itulah aku belajar pelajaran paling berharga. Aku belajar bahwa kekuatanku yang sejati tidak pernah bergantung pada orang lain. Kesuksesanku, kebahagiaanku, dan harga diriku bukanlah sesuatu yang bisa diberikan atau diambil oleh seorang suami atau siapapun. Semua itu bersumber dari dalam diriku sendiri. Rasa sakit yang kualami menjadi bahan bakar untuk membuktikan, bukan kepada dunia, tetapi kepada diriku sendiri, bahwa aku lebih dari sekadar istri yang dikhianati. Aku adalah arsitek dari takdirku. Balas dendam terbaik bukanlah melihat mereka yang menyakitimu jatuh dan menderita. Balas dendam terbaik adalah dengan membangun kembali hidupmu menjadi begitu indah dan kokoh sehingga keberadaan mereka di masa lalumu menjadi tidak relevan lagi. Kebahagiaanmu yang tulus adalah kemenangan termutlak. Dan pada akhirnya, aku menemukan bahwa melepaskan adalah kunci dari kebebasan. Memaafkan, bukan karena mereka pantas mendapatkannya, tetapi karena aku pantas mendapatkan kedamaian. Jangan pernah takut untuk menghancurkan apa yang menyakitimu demi membangun kembali sesuatu yang lebih baik. Jadilah ratu di kerajaan yang kau bangun sendiri, karena kebahagiaan yang sejati adalah yang kau ciptakan dari kekuatan dan cintamu pada diri sendiri.